Halo YouTube, selamat datang di channel Ridwan Hanif. Ya, ini kita voice over semua karena masih sakit ya. Jika menurut kamu ini adalah Asus ROG G752, ya nggak salah juga sih. Secara desain sih emang mirip-mirip. Dari depan, dari belakang, dari samping juga mirip. Tapi kalau kita lihat lebih detail, dia punya desain yang lebih kompak dan internal yang lebih bertenaga. Ini dia Asus ROG G701. Asus ROG G701 ini bisa dibilang kakaknya Asus ROG G752 karena dia membawa banyak penyempurnaan dari G752. Contoh ya, desainnya sekarang lebih kompak, lebih tipis, lebih ringan. Kemudian dari internalnya, dia sudah pakai VGA GTX 1080 sedangkan G752 masih mentok di 1070. Asus bilang sih notebook ini adalah GX 800 tanpa water cooling. Tapi tetap beda sih, kalau GX 800 kan dia ada SLI ya. Tapi memang ada persamaannya. Contohnya dari port chargernya. Dia punya colokan charger yang sama seperti ROG GX 800. Bedanya cuma satu, nggak ada dua. Satu buat water coolingnya, satu lagi buat laptopnya. Ini cuma buat laptopnya doang. Tapi laptop ini overall keren sih. Gue suka banget sama desainnya dan pay attention to detailnya bagus banget. Mulai dari tampilan luar, dalam, sampai bagian bawahnya yang diperhatikan secara detail. Tapi buat kamu pecinta RGB, sayangnya keyboard laptop ini belum RGB sama seperti G752. Soal ergonominya juga masih sama dan menurut gua ini cukup baik. Rahasia laptop ini bisa lebih tipis dan ringan dibandingkan dengan ROG G752 ini sebenarnya mudah sekali buat ditebak sih. Pertama, notebook ini sudah tidak menggunakan optical disk drive atau tempat masukin CD yang sudah ketinggalan zaman, makanya bisa lebih tipis. Kedua, notebook ini juga tidak lagi menggunakan optical hard drive karena sudah menggunakan 2 buah SSD. Jadi udah nggak ada tuh yang namanya hard disk yang pakai piringan muter. Dan kecepatannya juga luar biasa. Dia bisa pakai SSD RAID 0 atau PCIe X4 yang paling kencang saat ini. Sayangnya, storage bawaan laptop ini cuma 512 GB saja. Seharusnya dikasih 2 TB dong, kan harga udah mahal. Jadi kalau mau upgrade RAM dan SSD di laptop ini, kita harus buka 14 baut yang ada di bawah laptop ini. Gila banyak banget ya. Tapi kayaknya nggak perlu deh. RAM-nya udah 64 GB sih. Jadi mau di-upgrade jadi berapa lagi coba? Lanjut kita bahas tentang monitornya. Dia punya layar ultra high definition dengan resolusi 380x2160. Backlit-nya pakai LED dan sudah punya teknologi Nvidia G-Sync. Tapi nggak cuma sekedar G-Sync, layar notebook 17,3 inci ini juga sudah punya refresh rate 120Hz yang menurut gua bisa diadu dengan monitor PC gaming yang ada di pasaran. Pas dipakai, bisa dijamin mata kamu bakal dimanjakan sama layar notebook ini. Pada saat pembelian, notebook gaming ini juga sudah dilengkapi dengan OS terbaik, yaitu Microsoft Windows 10 Home terbaru yang bisa buat menambah produktivitas kamu selain buat gaming. Ngomong-ngomong soal VGA, notebook ini punya VGA Nvidia GTX 1080 desktop glass GPU dengan memori 8GB. Soal performa menurut gue nggak perlu ditanya lagi. Kalau misalnya mainin game dengan resolusi Full HD rasanya aneh kalau misalnya nggak sampai 60 fps ke atas. Di game berat juga masih bisa main 4K di 60 fps masih sanggup. Tapi kalau cuma ngomongin spek, banyak notebook yang punya spek yang sama. Tapi yang spesial dari notebook ini adalah kemampuan overclocknya yang luar biasa, meski nggak sampai pakai water cooling. Tekan software ROG Gaming Center, kita bisa mengoverclock laptop ini dengan menekan tombol-tombol saja tanpa kalian harus jadi master overclocking. Jadi nggak cuma prosesor, VGA dan RAM di laptop ini juga bisa di overclock. Ngomong-ngomong soal overclock, apa nggak takut nanti jadi jebol tuh? Nyatanya nggak sih. Kalau dipakai overclock sambil main game, temperatur laptop ini masih aman. Meskipun suara kipasnya agak berisik. Tapi kalau misalnya dipakai dalam kondisi nggak pakai overclocking, pakai normal-normal aja gitu, suara kipasnya sih nggak mengganggu ya. Dan buat game-game masa kini sebenarnya sudah bisa menjalankan settingan ultra lebih dari 60 fps tanpa overclocking. Karena speknya juga ada tinggi sih. Terus laptop ini juga ada hal-hal menarik yang bisa menjadi gimmick ya. Contohnya, di laptop ini kita dapat DAC Sabre buat setel musik tak pakai headphone. Ports input dan outputnya juga banyak, bahkan bisa disambung ke 4 buah monitor. Ada juga trackpad yang besar. Jadi kesimpulannya gimana soal laptop ini?
Menurut gue laptop ini adalah laptop Asus terbaik saat ini yang masih dalam taraf terjangkau dibandingkan dengan Asus ROG GX 800 yang 95 juta. Ini sih mahal sih 65 juta, tapi secara value for money laptop ini sudah sangat baik. Jadi kalau misalnya kita pengen beli GX 800, beli G701 ini udah lebih dari cukup. Apalagi dia lebih tipis, lebih ringan walaupun minus SLI dan water cooling. Semoga aja gue bisa dapat laptop ini seperti halnya Raditya Dika dan Arif Muhammad. Apa beli aja ya? Oke, sekian aja review dari gue. Jangan lupa untuk like dan subscribe mumpung masih gratis. Terima kasih.